Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitartilil Qur'an. Faqala 'azza min qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladhi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, hadaratil ulama wal asatidzah al-afadhil muhtaramin, para ulama, para guru-guru kita, walaupun tidak hadir, sebetulnya hadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita muliakan. Kita hormati, kita muliakan rektor kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama hadir di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas untuk kita meningkatkan kemampuan kita di dalam membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Maka pagi ini saya ingin sampaikan tentang kunci bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kuncinya agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang pertama adalah talaqi, yaitu berguru langsung kepada guru. Dan guru ini tentu memiliki peran yang sangat besar di dalam memperbaiki bacaan kita. Tapi dengan syarat, di dalam sebuah syair dikatakan innal tabiba wal muallima kilahuma la yansahani idza huma lam yuqama. Bahwa dokter dan guru itu sama kedua-duanya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kalau kedua-duanya tidak diperhatikan. Anda sakit, datang ke rumah sakit, pasti Anda akan didiagnosis apa penyakit Anda. Setelah itu Anda dikasih resep. Kalau Anda mengikuti resep dokter, insya Allah cepat sembuh. Begitulah peran seorang guru. Anda talaqi setoran setiap hari, setiap Jumat, setiap Sabtu, sudah dikoleksi oleh para dosen. Betul kan? Kalau diindahkan, insya Allah cepat bisa. Tetapi kalau nggak diindahkan, kira-kira bisa nggak? Kalau nggak diperhatikan, sudah dibetulkan, umpamanya dalam makharijul huruf, baca haknya bisa, tapi nggak konsisten. Baca haknya bisa, hahihun bisa, tapi nggak konsisten, ya kan? Maka nggak akan bisa. Maka selalu saya sampaikan, haknya kamu belum jelas,
masih seperti H bacanya, maka kamu cepat bertobat. Jangan diulangi lagi, karena kamu bisa. Baca tarmihim bihijaratin min sijil. Bacanya tarmihim bihijaratin. Ada nggak yang baca begitu? Nggak ada, mudah-mudahan. Di sana, di luaran sana banyak yang baca H itu nggak jelas. Anda percaya nggak? Banyak seabrek-abrek, banyak nggak jelas. Baca H-nya seperti H, baca H-nya seperti H. Baca ihdinas siratal mustaqim, bacanya ihdinas, banyak. Baca Rabbana hablana min azwajina, baca Rabbana hablana. Coba Anda perhatikan nanti. Anda sudah dikasih tahu sekarang. Coba nanti Anda perhatikan. Banyak yang begitu di luar sana. PT ini jangan mau begitu. Anda jangan mau begitu. Ya, Anda jangan mau membaca hak yang konsisten. Saya yakin bahwa pasti Anda bisa membaca hak itu, tapi konsistensinya baca Bismillahirrahmanirrahim, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang begitu, tapi kalau nggak diculak, kadang-kadang nggak nyadar. Kalau nggak diculak, nggak diingetin, sekalipun sudah ustaz, kadang-kadang kalau nggak diculak, nggak nyadar bahwa haknya itu nggak jelas. Percaya nggak? Percaya nggak? Banyak yang begitu. Baca dal, ya kan? Ini penyakitnya dal. Penyakit banyak orang yang sudah pintar baca Quran, tapi dalnya masih zal. Allazina, ya kan? A'udzubillah. Gimana baca dalnya masih a'udzu? Saya selalu bilang sama teman-teman semua, kalau Anda masih baca zazizu, segera bertobat. Kalau nggak tobat, nggak bisa baca Quran. Bisa nggak? Bisa, padahal komitmen dirinya, komitmen. Baca zazizu. Padahal mestinya zazizu. Ini saya sampaikan, ini penyakit banyak orang, penyakit. Ya kan? Zazizu alladzina, zazizu. Nggak ada desesnya. Tapi banyak yang membaca dengan desis. Itu masih juga ada sebagiannya yang nggak tobat, masih diulang lagi. Sudah diingetin, di buku catatannya sudah dicatat, buahnya masih zok. Yang merasa ketawa, yang merasa senyum-senyum. Bukan zok. Di luar sana banyak yang baca zok, itu zok banyak. Maka jangan niru-niru begitu. Harus tobat. Ya. Nah ini. Jadi kunci yang paling utama, kita harus berguru, tapi guru itu harus kita apa? Istilah bahasa Jerman apa? Di buku, katanya guru harus di buku. Enggak? Guru harus di buku. Apa yang diingatkan, dikasih catatan di dalam setoran itu supaya betul-betul diperhatikan. Cepat itu. Ada tahu nggak orang-orang mu'alaf itu baru masuk Islam karena semangat Islamnya tinggi, pingin baca Al-Quran, pingin bisa baca Al-Quran, sebentar saja baca Qurannya bagus. Nah, oleh karena itu mahasiswa PTIG yang sudah didorong, sudah dimotivasi untuk kepentingan pribadi masing-masing, bukan untuk PTIG, bukan untuk dosen, tapi untuk kualitas diri. Ini kadang-kadang masih ada juga yang mimpi, semangatnya nggak ada. Nah, sebetulnya memang yang paling penting adalah semangat. Masih muda-muda, masih bebel,
ya kan? Ini yang sudah ubanan aja masih semangat. Jadi talaqi innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansahan idahuma lam yuqama. Ada berguru yang setoran ke saya, jangan, kalau bisa jangan merasa cukup setor ke saya, minta setor ke yang lain. Pak Ustaz, saya minta tolong saya didengerin Fatihah saya. Pernah nggak begitu? Pernah? Belum? Nah, itu perlu dicoba itu. Haus akan ilmu. Siapa takut? Ada ustaz siapa aja, Ustaz Dahuri, Ustaz Ilham, Ustaz siapa aja, walaupun setorannya ke saya, minta disimak, al-istifadah, gitu ya. Jadi minta supaya dikoreksi sehingga akan semakin menguatkan. Kalau hanya satu guru mungkin saja bisa salah. Dengan banyak guru maka Anda bisa mengkomparasikan, ya kan? Anda berguru pada 10 guru umpamanya, maka disitulah akan Anda bisa komparasikan. Kalau Anda diskusi maka Anda tahu yang benar yang mana. Kalau umpamanya Anda baca iklan, yang satunya dengan itbaqus syafatain, yang guru Anda umpamanya 6, yang 3 itbaqus syafatain, yang 3 furjatus syafatain, baca mim ba'di ada mim ba'di, maka Anda bisa di situ mengolah otak kita yang sudah dianugerahkan oleh Allah, kecerdasan kita untuk mana sebetulnya yang mendekati kebenaran itu yang mana. Nah, disitulah kita sudah diajari oleh Nabi Ibrahim bagaimana mencari Tuhan, berpikir untuk mencari Tuhan, memeras keringat, memutar otak Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan. Maka kita juga diajari untuk supaya mencari kebenaran itu dengan banyak guru, gitu ya. Talaqi. Yang pertama talaqi. Jadi saya ingatkan contoh-contoh tadi itu, yang penyakit-penyakit yang diderita oleh banyak orang, ya. Kalau penyakit dokter ya, penyakit medis, saya ibaratkannya begitu saja, supaya mudah-mudahan mudah dipahami dengan ilustrasi itu. Maka dengan penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi, diantaranya makharijul huruf itu baca fa, namanya baca fa. Baca fa-nya kurang angin, ya kempes, kurang angin, itu enggak? Kalau ban kan kurang angin, kempes. Baca fawailul, apalah tak tiru, apalah tak tiru, tak tipu. Yang anginnya yang banyak, jangan pelit-pelit angin, ya kan? Fala tadurruhum, ya. Fawailul, fifu, fa. Masa begitu aja susah? Gak ada yang susah. Susah itu bagi orang yang malas. Ya. Kemudian baca zai. Masa saya dibaca jaju? Ya kan? Janganlah. Nah itu. Baca fa-nya seperti sin. Harus betul-betul dibedakan mana ta, mana sin. Ya kan? Jadi masing-masing huruf itu dibaca dengan jelas. Yang kedua, banyak membaca. Baik yang tahfidz penuh maupun tahfidz terbatas. Pokoknya semua orang yang ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka dia harus membaca Al-Quran dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, bila perlu 1 hari khatam. Tapi itu jangan dilakukan bagi orang yang masih terbata-bata bacanya. Maksudnya masih banyak salah. Bagi yang masih banyak salah,
Jangan cepat-cepat untuk menghatamkan. Jadi yang kedua adalah banyak membaca. Banyak membaca terukur kalau memang bacanya masih banyak salah, maka bacanya baca tartil. Jadi talaqi dengan membaca itu harus sejalan, secara simultan. Ya, baca hati-hati. Membaca Al-Quran itu adalah keterampilan. Baca Al-Quran adalah keterampilan. Gak ada yang susah. Kalau saya masih menganggap bahwa belajar fisika, matematika lebih susah. Anda begitu nggak? Baca Al-Quran itu gampang, tergantung mau apa enggak, gampang. Keterampilan sama dengan orang nyetir mobil. Semakin sering Anda nyetir mobil, maka semakin lihai membawa mobil. Mau ngeremnya kayak apa, mendadak karena di depan ada patok, atau ngerem yang biasa, bisa. Mau manuver di tol seperti apa juga bisa, karena sudah sering bawa mobil. Baca Quran juga begitu. Jadi jangan diharap Anda berguru talaqi tapi jarang baca. Jangan diharap Anda bisa baca Quran. Gitu ya. Jadi mesti banyak membaca itu ada ukurannya. Kalau masih banyak salah, mesti hati-hati dulu, pelan gitu kan. Sama dengan orang baru-baru belajar setir mobil, maka pertama-tama dia jalannya pelan, ya kan? Gak mungkin dia langsung jalan 140, bisa nabrak. Jadi pelan, hati-hati. Apa yang diarahkan oleh guru, oh iya, saya tadi diingatkan dha-nya jangan desis. Ya udah konsisten, dha-nya jangan desis, dha-nya jangan desis. Ya sudah. Oh tadi panjang pendeknya diperhatikan, panjang pendeknya. Insya Allah cepat. Cepat apa? Cepat sembuh. Yang ketiga ilmu tajwid. Nah, Anda sudah belajar ilmu tajwid, teori, gampangannya teori. Supaya Anda ketika membaca benar itu tahu benarnya. Jangan ketika ditanya, kenapa kamu baca panjangnya segitu? Ya dari guru saya begitu. Itu berarti nggak tahu teori. Baik, kuncinya yang paling pokok itu 3 ini. Ya, kunci yang lain-lain banyak sebetulnya. Semangat yang selalu mengikuti, karena tidak ada semangat pastinya nggak bisa juga. Nah, kunci menghafal Al-Quran yang berkualitas, saya ingin sampaikan. Kunci menghafal Al-Quran yang berkualitas. Yang pertama, niat yang ikhlas, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan pada orientasi, bahwa Anda menghafal Al-Quran itu niat yang ikhlas. Walaupun awalnya Anda didorong oleh orang tua, kamu Ahmad menghafal Al-Quran ya. Awalnya dia nggak punya niat menghafal Al-Quran, tapi karena dia merasa bahwa itu sangat mulia, apalagi orang tua menginginkannya, maka tanamkan keikhlasan di dalam menghafal Al-Quran. Walaupun yang pertamanya karena orang tua, tapi setting di dalam hati Anda itu jangan karena orang tua. Kalau karena orang tua, ketika orang tua Anda berada di dekat Anda, maka Anda semangat. Begitu orang tua jauh dari Anda kendor. Itu karena orang tua. Tanamkan kesadaran betul-betul bahwa Anda ingin menghafal Al-Quran. Sekali ingin menghafal Al-Quran, maju terus, pantang mundur. Ikhlas. Yang kedua adalah tekad yang bulat. Besarkan tekad. Himmatul aliyah, ya. Himmatun aliyah. Jadi tinggikan cita-cita, tekad. Ibarat
yang menyusuri lautan nggak akan pecah terkena batu karang. Ya, saking besarnya tekad itu, maka ibarat dinding bisa jebol karena tekad kita yang sangat kuat. Jadi kita dengan tekad yang kuat tidak mudah terkena godaan, tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam hal-hal yang mempengaruhi Anda, karena Anda sudah sadar betul bahwa saya harus menghafal Al-Quran. Anda mengharuskan diri Anda dengan tekad yang kuat, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, maka yang berat menjadi ringan. Harus ada dan katakan kepada diri Anda, saya bisa. Katakan kepada diri Anda, saya bisa. Gitu ya. Kalau tekadnya nggak kuat, nggak bulat, maka yang ringan menjadi berat. Jangankan 30 juz, satu ayat aja suruh ngapal, no, nggak akan mampu dia menghafal satu ayat, karena nggak ada tekad yang bulat. Himmah aliyah. Yang ketiga, istiqamah dalam menghafal dan murajaah. Konsisten, konsekuen, dan kontinu di dalam Anda, baik tahfiz bagi yang belum hafal 30 juz. Dan tetapkan target setiap harinya. Kalau Ustaz Yusuf Mansur mengatakan one day one ayat, Anda punya target one day one juz. Oh, hebat, one day one juz. One day one page gitu ya, one page. Satu hari satu halaman. Nah, itu sudah cakep itu. Tinggal ada ngalikan saja. Kalau satu hari satu halaman, maka sebulan menjadi 30 halaman. setengah juz. Harus punya target. Hidup ini Anda harus punya target. Saya harus selesai ngapal nanti semester 6 saya harus selesai ngapal, atau semester 5. Begitu semester 7 saya harus nikah. Loh, kalau sudah hafal itu sudah berani ke calon mertua datang. Betul nggak? Betul. Pak Kiai, alhamdulillah saya sudah selesai menghafal. Ini buktinya Kiai. Ini ceritanya ngelamar anaknya Kiai. Yang buktinya ini Kiai, saya sudah mendapatkan syahadat tahfidz dari LTTI. Itu syahadat tahfidz itu bisa dipakai untuk lamar. Jangan diremehkan itu. Jadi hidup ini harus punya target. Anda menghafal setiap hari ada target satu halaman. 1 bulan 1,5 juz. 1 bulan 1,5 juz. Kalau 4 bulan berarti 6 juz. 4 bulan itu 6 juz. Jadi memang mudah diucapkan, tetapi ini karena Anda salahnya sendiri. Anda salahnya sendiri sudah menetapkan ingin ngapal Al-Quran. Kalau Anda gak bisa istiqomah, gak usah ngapal Al-Quran. Kalau gak bisa istiqomah, gak usah ngapal Al-Quran. Kunci utamanya. Anda bisa menghafal gampang 3 bulan selesai menghafal. Tapi kalau gak istiqomah, hilang hafalan. Betul gak? Walaupun sudah hafal, sudah sama seperti saya, harus istiqomah. Kalau enggak hilang. Nah, jadi istiqomah dalam tahfidz bagi yang belum hafal, menghafal setiap hari, katakanlah pagi menghafal, ya kan? 1 kali dudukan 2 jam, katakanlah Anda 2 jam menghafal, proses menghafal dengan dibaca berulang-ulang. Metodenya apapun yang dipakai, apakah metode yang kemarin saya jelaskan itu, metode sebagian atau metode keseluruhan atau metode kombinasi, ya kan? Dibaca dengan teliti, jangan ada salah.
ya, sampai hafal pagi, nanti siang ditakrir, malam ditakrir lagi. Nah di luar itu Anda murojaah hafalan yang sudah Anda dapatkan. Kalau Anda hafal 10 juz, maka targetkan Anda tahfidz one day one pit tadi itu ya. Nah Anda murojaahnya berapa? 3 juz umpamanya, 3 juz, 4 juz. Harus punya target gitu. Dan katakan saya bisa, gitu ya. Jadi istiqamah, al-istiqamah qala ba'dul ulama al-istiqamah afdal min alfil karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Tahu karamah kan? Keramat, tahu keramat? Karamatul auliya. Aulia itu banyak yang nggak mau dikasih karamah karena takut sombong. Bisa mayang di atas air, bisa sapu jagat dari sini ke Surabaya, ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, 1 jam sudah sampai sana. Bali ada di sini Bali. Yang ketiga, menghindari kesalahan dengan tasbih. Menghindari kesalahan dengan tasbih. Jadi dalam proses menghafal itu sering-sering Anda lakukan tasbih. Apakah tasbihnya antar 2 orang, ataukah tasbihnya simaan ya? Simaan itu kalau dilakukan oleh orang banyak itu namanya simaan. Kalau hanya 2 orang itu bisa tasbih, apakah dengan guru ataukah dengan teman, itu sangat penting. Apa fungsinya? Fungsi tasbih itu adalah menghindari kesalahan. Katakan kepada teman tasbih Anda, saya tolong betul bantu. Kalau ada kesalahan, ada wawu yang kurang, atau wawu tertukar dengan fa, atau kurang panjang, tolong saya diingatkan. Katakan begitu. Kalau nggak Anda katakan, teman Anda pasti segan untuk tegur Anda. Betul nggak? Katakan terus terang begitu. Katakan. Ya, jadi itu penting untuk menghindari kesalahan. Yang keberapa? Hah? Dicatat enggak? Yang kelima, ini bahasa Betawi, cuek. Bahasa Betawi cuek. Apa bahasa Indonesianya cuek? Tidak peduli. Tapi tidak peduli dalam hal keburukan ya. Tidak peduli dalam hal yang buruk. Kalau ada teman Anda ngajak ngobrol, sementara Anda sudah tetapkan bahwa saya jam 1 harus mengulang hafalan, maka Anda berusaha untuk menghindar. Bentar ya, saya mau ada yang ini. Jadi nggak usah malu-malu. Itu namanya cuek. Dikatain kurang gaul, biarin aja. Jadi cobaan Anda yang paling besar itu adalah Anda ngobrol dengan teman. Itu cobaan. Karena Anda apalagi di Mahat sekarang ini jumlahnya cukup besar. Sementara tempat-tempat mojok sedikit. Tempat-tempat kan tahfidz perlu tempat mojok, betul nggak? Tahfidz perlu tempat mojok. Mudah-mudahan Pak Rektor menyediain tempat mojok yang banyak. Amin. Perlu tempat mojok, perlu tempat menyendiri yang tenang, perlu tempat yang tenang untuk menghafal. Jadi sekali lagi, kalau Anda sudah tetapkan saya jam 7 harus menghafal, atau saya jam 3 harus menghafal, pagi-pagi menghafal, ziyadah, nanti mengulangnya jam 1 takrir. Kalau ada teman-teman ngajak ngobrol, ngajak kemana, berusaha untuk menghindar. Sama juga malam, Anda sudah tetapkan malam untuk murojaah yang ketiga.
ketiga, hafalan yang baru, maka Anda sebisa-bisanya untuk mencari tempat yang aman, mencari tempat yang aman, pergi ke kampus sana, mojok di sana, atau masuk ke Batam situ. Di mana saja ada tempat, asal ada kemauan. Di masjid, ada nggak yang larang untuk mojok di masjid tahfidz? Nggak ada. Ya, itu. Jadi tingkat yang kuat itulah yang membawa Anda untuk bisa mencari tempat yang mojok. Tapi kalau Anda kurang semangat, aduh, malas, kurang mood, ngapain kurang mood, ada dirawat? Jangan dirawat, kurang mood. Hah? Ada nggak yang alasannya kurang mood? Apa tuh kurang mood? Nah, jadi cuek ya, cuek, tidak mudah terpengaruh. Sekali Anda tetapkan untuk istiqomah, manajemen waktu Anda sudah tetapkan, maka jangan Anda mudah terpengaruh. Yang keenam, yang terakhir nih, nggak usah banyak-banyak. Yang terakhir ini melingkupi semuanya sebetulnya. Usaha lahir dan batin. Sebetulnya ini mereview apa yang saya sampaikan kemarin. Tapi kalau nggak diingatkan berkali-kali begini, kadang-kadang suka lupa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Usaha lahir dan batin. Usaha lahir yang namanya menghafal itu rumusnya semakin banyak dibaca, semakin nancep hafalan. Betul nggak? Semakin jarang dibaca, semakin hilang. Itu rumusnya. Baik itu proses menghafal maupun sudah hafal itu sendiri. Yang kedua, menjaga vitalitas, menjaga kesehatan. Ya kan? Itu termasuk usaha lahir. Kalau Anda sakit, yang bisa hafal. Maka kesempatan sehat Anda gunakan sebaik-baiknya. Kata Bang Haji Rumah Irama kan begitu. Wasihataka qabla saqamika, kata Bang Haji, tapi menyuplik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja suatu waktu Anda diberikan cobaan sakit. Kalau sudah sakit nggak bisa apa-apa, maka gunakan kesempatan sehat itu untuk. Nah, bagaimana menjaga kesehatan? Olahraga. Dulu saya lari dari sini, lari, bukan lari. Lari sama lari beda ya. Dulu saya lari olahraga pagi dari sini muter ke Batang Sorong, tembus ke stadion. Dulu ada stadion di sana, muter untuk menjaga kesehatan. Waktu dulu ngapal di sana di Krapen Jogja, olahraga. Jadi usaha lahir dengan banyak membaca talaqi untuk supaya cek dan recheck bacaan kita jangan sampai ada yang salah. Kemudian olahraga menjaga kesehatan kita. Usaha batin tentu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan doa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam proses menghafal dan murojaah. Jadi jangan sombong kepada Allah, mohon kepada Allah bahwa ya Allah, saya menghafal, walaupun Anda bisa menghafal dengan cepat, tetap memohon kepada Allah. Mudah-mudahan hafalan Anda bisa terjaga. Jadi berdoa, tetapi juga dengan diimbangi dengan ikhtiar. Jangan cuma doa, ya Allah, saya hafal ya Allah. Lah, ngadunya sama Allah salah, karena nggak diimbangi dengan ikhtiar. Yang namanya ngapal itu harus ikhtiar, harus usaha. Nggak bisa saya hafal terus saya transfer ke Anda, terus tahu-tahu Anda hafal. Ada nggak begitu? Nggak ada ilmu transfer tahfidz. Ada nggak ilmu transfer tahfidz? Transfer tahfidz
hipnoterapi, tahu-tahu begitu nggak hafal 1 juz transfer langsung hafal. Nggak ada. Saya belum nemuin tuh. Kalau nemuin saya minta ijazahnya. Sama kiai saya minta ijazah transfer tahfidz kiai. Nggak ada. Jadi usaha lahir dan batin. Ya. Saya kira itu pengarahan secara umum untuk mengingatkan bahwa apa selama ini yang saya alami pada teman-teman semua dalam proses tahfidz, ya, supaya lebih baik di semester berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.